Bisa. Baik, ini ada yang masuk pertanyaan dari Bapak Amin Tohari. Bagaimana cara membangun dan mengembangkan perpustakaan digital pada saat ini ataupun pada era in society ya 5.0, 5.0 in the next year. Wah, 2023 sampai 2030. Dan apakah dengan adanya perpustakaan digital itu kita dapat menggantikan perpustakaan konvensional dengan keseluruhan seperti itu Bu Aris. Bu Aris juga bisa barangkali kurang jelas ada di chat room Bu. Ini lebih ke baik, ini lebih ke ini ya, perkembangan perpustakaan di era-era pada zamannya gitu. Baik, Bu Aris Hamidah bisa memberikan jawabannya, Bu? Atau Bapak Ibu yang lain? Ini ada Pak Hari, ada Pak Sulaiman, ada Bu Rini, ada Bu Umir. Ya, mungkin saya jawab ya sedikit ya. Nanti mungkin ada penambahan dari Bu Umir, dari Pak Hari atau Bu Evi. Monggo. Bu Aris, Pada videonya bisa mulanya, dinyalakan dulu, Bu. oh ya, Tertutup ini. kenapa Mbak Fida, kenapa? Untuk masalah pengembangan perpustakaan, jadi saya bercerita sejarah. Dulu ketika perpustakaan belum online, kita semuanya masih manual. Jadi kita tidak mengenal itu komputer apa, kemudian semakin maju perkembangan teknologi, kemudian kita beralih pada sistem digital library, semuanya serba komputer. Akan tetapi yang namanya perpustakaan juga harus ada simpan karya, Pak, yang manual. Saya ini sangat ini dengan Pak Amin ini. Pak Amin ini selalu aktif, jadi tambah pinter ilmunya tambah banyak. Justru saya yang berguru nih sama Pak Amin, karena beliau dosen. Jadi kayaknya lebih tahu Pak Amin kalau menjawab masalah pengembangan ya. Nah, setelah saya 15 tahun Pak Amin di perpustakaan, dari mulai belum digital menjadi digital ya. Semuanya itu perlu usaha yang benar-benar agak sabar dan untuk memajukan perpustakaan itu. Dari kebijakan-kebijakan kepala perpustakaan. Jadi kebijakan kita mengembangkan itu belum ada repository, Pak. Kemudian kita melihat di dunia lain, di perpustakaan UNER, ITS, itu sudah berjalan repository. Karena kita Kementerian Agama lain, Pak ya, dengan Dignas. Kemudian kita juga melihat informasi dari internet juga, Pak, yang mana ada web ranking itu, repository, internasional maksud saya. Nah, itu di situ di linknya nanti di Digilid bisa dibaca, Pak. Kita masuk 151 ranking web ranking. Jadi alhamdulillah Win Sunan Ampel Surabaya ini sudah masuk 150 besar dari 700 itu kalau saya baca lebih hampir 1000 mungkin. Nah, itu berarti merupakan pengembangan, Pak. Jadi kita ini sudah internasional. Selain ISO kita juga sudah terakreditasi, akreditasi kita perpustakaan itu sudah A, kemudian ter-ISO, dan perpustakaan kita masuk web ranking dunia ke 151. Jadi dulu kalau belum ada repository, kemudian sekarang ada. Nah, itu merupakan pengembangan, itu menurut saya. Nah, pengembangan-pengembangan itu digerakkan pada organisasi-organisasi. Kalau di perpustakaan itu ada paguyuban, APIS, APIS Jatim. Nah, di situ kita bahas-bahas pengembangan baik dari Senayan atau teknologi informasinya. Jadi memang ada tim khusus ahli
bagian IT, kemudian kayak seperti saya ini di bagian pengolahan, Pak. Sebenarnya saya tidak pinter IT itu tidak bisa sama sekali. Akan tetapi kita juga tetap dalam perkembangan kita tetap mengikuti, mau tidak mau harus seperti itu. Ya seperti ini, Pak, program Bincang Santai ini. Yang kemarin VLC, kemudian sekarang sudah tidak pandemi menjadi Bincang Santai. Itu kan juga berarti pengembangan yang dulunya setiap 1 minggu sekali ada, sekarang menjadi ada. Jadi apa-apa yang tidak ada menjadi ada, itu berarti merupakan pengembangan. Mungkin itu dari saya. Monggo Bu Umir atau yang lainnya membantu menjawab. Baik, terima kasih Bu Aris Hamidah dan Bapak Amin Tohari yang telah memberikan pertanyaannya. Oh, ini ada jawaban dari Bapak Amin. Awesome, Ibu Haja Aris Hamidah atas paparannya. Baik, jadi untuk pengembangan gitu Bu Aris ya, akan terus ya Bu ya, akan terus ada mengikuti perkembangan zaman. Dan terkait dengan perpustakaan konvensional yang nantinya apakah bisa tergantikan Bu dengan perpustakaan digital gitu. Sepertinya itu kalau saya ya Bu, kalau pribadi saya kayaknya enggak ya Bu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita membaca itu pasti butuh fisik gitu. Butuh fisik bukunya gitu. Betul. Karena kalaupun memang digital itu kadang saya sendiri ya itu membaca itu kadang capek ya kalau harus pakai layar gitu. Dan kita juga di sini perpustakaan ada ilmu-ilmu tentang perawatan buku secara fisik dan koleksi-koleksi yang lain, dan koleksi kita juga nggak hanya sebatas buku, ada juga naskah-naskah kuno dan foto gitu kan, media-media publikasi dan lainnya. Baik, seperti itu Bapak Amin Tohari, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin juga bisa mewakili teman-teman yang lain yang ingin tanya terkait hal itu, terkait pengembangan dan juga bagaimana perpustakaan di era 5.0 ya. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin menambahkan? Ibu Umi mungkin? Atau Pak Hari? Baik, atau Bapak Ibu yang lain ingin bertanya mungkin terkait dengan repositori dan juga digital library. Bahwa digital library dan juga repositori ini termasuk salah satu sumber informasi yang disediakan oleh perpustakaan untuk mendukung bacaan dan keilmuan Bapak Ibu yang mungkin hobi nulis juga bisa, karena ini termasuk karya tulis dan juga jurnal-jurnal Bapak Ibu dan mahasiswa gitu. Baik, ini ada Bu Umir, mungkin bisa menambahkan Bu terkait dengan pertanyaan dari Pak Amin Tohari yang ada di... Ya, sedikit saja Ya? Frida. Baik, monggo. Tadi ditanyakan juga oleh Pak Amin, apakah perpustakaan digital itu dapat menggantikan perpustakaan konvensional dengan keseluruhan. Menurut kami tetap ada sisi terkait perpustakaan konvensional ini yang tidak bisa secara keseluruhan digantikan. Pasti ada aspek-aspek tersendiri dari perpustakaan konvensional, maksudnya dalam arti misalkan buku cetak gitu ya, tentu memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan koleksi digital misalnya. Kenyamanan seorang ketika membaca buku secara cetak, mungkin ada beberapa orang yang lebih merasa nyaman ketika membaca misalkan novel secara cetak. Mungkin itu tidak bisa digantikan secara keseluruhan oleh koleksi digital misalnya ya. Ketika membaca harus melalui gadget atau melalui komputer, tentu ada perbedaan ya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa perkembangan koleksi digital atau perpustakaan digital itu suatu keniscayaan ya, suatu kebutuhan yang pasti bagi perkembangan keilmuan dan tentang teknologi informasi itu sangat diperlukan, dan kita tidak mengikuti itu.
gitu. Jadi mungkin ada aspek-aspek juga yang tidak semua tergantikan ya. Saya kira juga terkait karakteristik seseorang, kebiasaan seseorang dalam membaca mungkin buku cetak itu mungkin tidak bisa digantikan semua. Tapi tentu kalau diambil secara rata-rata, tentu pengembangan perpustakaan digital itu sangat diperlukan dan suatu keharusan bagi kita semua untuk melangkah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada. Itu saya kira Pak Bida, monggo yang lain kalau mau ditambahkan. Baik, terima kasih Bu Mir atas jawabannya dan juga suatu opini dari Bu Mir ya terkait dengan perkembangan perpustakaan nantinya, bahwa itu suatu keniscayaan ya. Kita juga nggak tahu gitu kan ya. Kalau memang pada dasarnya nanti semua seperti itu gitu. Tapi tetap bahwa koleksi fisik itu tetap ada gitu dan harus ada karena sebagai salah satu sumber yang paling valid gitu kan. Baik, terima kasih Bu Mir. Mungkin ada statement lagi dari Bu Aris. Ini kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, apakah perlu kita berikan statement untuk penutup, Bu Aris? Baik, Pak Amin Toharim Balas, subhanallah. Terima kasih Bu Haja Umir. Sip pokoknya Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang penasaran terkait dengan repositori dan library di perpustakaan ini. Baik, berarti ini Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti kenapa harus ada digital library, kenapa harus ada repositori dan manfaat-manfaat dan juga bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Berarti Bapak Ibu sudah memahami terkait materi yang diberikan oleh Bu Aris tadi dan juga Bapak Ibu bisa mengulang kembali, mungkin ada yang kurang jelas, ada di YouTube kita, di channel YouTube kita Perpustakaan UINSA, di situ juga selalu terrecord materi-materi online kita, ada aplikasi dan bisa sekawan dan juga acara-acara lain yang selalu mengangkat tema-tema terkait dengan layanan informasi di Perpustakaan UINSA dan juga literasi-literasi yang selalu berkembang proses dan metodenya di Perpustakaan UINSA. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti sudah jelas. Berarti sudah paham ya. Karena semua informasi kan sudah ada di YouTube ya. Semua panduan-panduan tutorial, baik itu digital maupun repositori maupun buku, kemudian e-book, e-jurnal, semuanya lengkap ada di YouTube. Adapun link yang bisa dihubungi, kalau sahabat literasi belum mengetahui, bisa di Telegram bagi karya unggah akhir itu ya, upload prosedur itu. Kemudian untuk pembuatan akun, bagi mahasiswa yang ingin upload, bisa juga ada WA-nya di link digital library itu, ada WA-nya semua tim perpustakaan. Terima kasih Mbak Bida. Baik, terima kasih Ibu Aris Hamidah. Benar bahwa kita menyediakan layanan bagi Bapak Ibu, mahasiswa, sobat perpustakaan yang ingin mengupload di repositori atau di digital library. Sudah ada kontak personnya juga di sosial media kita, barangkali ada yang kesulitan. Karena untuk digital library ini biasanya mahasiswa mandiri ya Bu ya, untuk uploadnya. Baik, Bapak Ibu bisa mengisi presensi kehadiran untuk acara pada hari ini. Sudah saya share linknya untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadirnya dan nanti akan kami berikan sertifikat secara otomatis terkirim di email yang Bapak Ibu tulis. Jadi dimohon untuk menuliskan email yang aktif. Baik, Ibu Aris mungkin ada statement penutup Bu sebelum kita akhiri acara ini. Ya, sebelum ditutup, saya mohon teman-teman yang sudah mengetahui kegiatan ini memberitahukan kepada teman-temannya yang belum tahu. Karena saya lihat di sini pesertanya
masih ya ini aja. Maksudnya belum ada penambahan 50 lebih lah. Paling tidak mahasiswa UIN itu jumlahnya kan berapa ribu ya. Kalau yang ikut hanya 25 itu kan berarti belum banyak yang tahu informasi ini. Jadi saya berharap teman-teman yang sudah tahu memberitahukan, paling tidak memberikan linknya teman-teman yang magang di perpus ini ya, mewakili. Jadi bisa menyebarkan informasi baik melalui web, kemudian melalui WA. Saya berharap acara kegiatan ini bisa berjalan lancar selamanya. Karena ini juga menambah pengetahuan kita, walaupun diulang-ulang, saya yakin masih ada yang belum paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan bila ada kebenaran datangnya Allah semata. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.